Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang materi kecerdasan buatan untuk pemenuhan mata kuliah Buddha dan masyarakat untuk ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Imade Ardwi Pranyana, STMT. Baik, sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, Segede Krisna Radana dengan NIM 2315101022 dari kelas A Program Studi Ilmu Komputer. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama mengenai kecerdasan buatan atau potensi dan tantangannya. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang berkembang pesat mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. AI atau kecerdasan buatan menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Namun AI juga membawa tantangan dan risiko yang perlu diawasi. Nah, kecerdasan buatan atau sering dikenal dengan sebutan Artificial Intelligence atau AI adalah sebuah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat melakukan tugas-tugas kecerdasan manusia. AI adalah cabang ilmu komputer yang berusaha untuk membuat komputer melakukan hal-hal yang jika dilakukan manusia akan dianggap sebagai menunjukkan kecerdasannya. Konsep AI sendiri pertama kali muncul pada tahun 1956 ketika para ilmuwan menulis langkah pertama dan pengembangan kecerdasan buatan. Namun pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, yang di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000-an, kemajuan dalam teknologi komputer dan perkembangan algoritma melalui era baru dalam perkembangan AI. Adapun jenis-jenis AI. Ada beberapa jenis AI yang berdasarkan kemampuan dan fungsinya. Nah, yang pertama yaitu AI lemah. AI ini yang memiliki kemampuan terbatas, yaitu untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual. Kemudian ada AI kuat, seperti AI yang memiliki kemampuan yang mendeteksi atau setara dengan kecerdasan manusia. Saat ini masih dalam tahap pengembangan. Kemudian ada AI Nero, yaitu AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti bermain catur atau mengenali wajah dan foto. Kemudian ada pula AI Bird, yaitu AI yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan pembelajaran dari pengalaman seperti mobil otonom. Selanjutnya yaitu pengaruh AI terhadap masyarakat. Salah satu pendorong utama perubahan dalam masyarakat modern adalah kecerdasan buatan atau AI yang telah mulai diterapkan dalam berbagai sektor seperti industri, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang pesat, pengaruh AI terhadap masyarakat sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari dengan efek yang signifikan dan positif maupun negatif. Di satu sisi, AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan orang dan organisasi menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan akurat. Misalnya, AI dapat membantu dalam diagnosis penyakit, pembuatan obat baru dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang pendidikan, teknologi dapat meningkatkan akses pembelajaran berkualitas tinggi. Sebaliknya, masalah besar terkait AI termasuk kemungkinan kehilangan pekerjaan karena automasi, masalah privasi data, dan kemungkinan bias dalam pengambilan keputusan yang dapat memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana AI mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat harus beradaptasi dalam perubahan ini, sambil memastikan bahwa penggunaan AI dapat dilakukan secara moral dan bertanggung jawab. Dampak-dampak tersebut dan konsekuensi mereka bagi kehidupan manusia di masa depan akan dibahas lebih lanjut dalam eh, presentasi ini. Adapun konsep utama dari AI adalah AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Dengan memanfaatkan algoritma kompleks dan kekuatan komputasi yang terus berkembang, AI telah menjadi salah satu teknologi yang paling inovatif di banyak bidang. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana komponen utama dari AI.
Yang pertama adalah machine learning. Teknologi pembelajaran mesin atau machine learning yang biasa disingkat dengan ML merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pemanfaatan machine learning memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan pengalaman untuk melakukan tugas tertentu. Ini adalah pendekatan yang berbeda dengan pemrograman konvensional, di mana aturan dan langkah-langkah spesifik harus ditentukan secara manual. Adapun algoritma yang digunakan dalam pembelajaran mesin ini, diantaranya yang pertama, suspensive learning atau pembelajaran terawasi yang merupakan model pembelajaran di mana model ini dilatih dengan menggunakan pasangan input-output yang diketahui. Model belajar digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data yang ada dan meminimalkan kesalahan prediksi. Selanjutnya ada unspecific learning atau pembelajaran tak terawasi. Merupakan model pembelajaran di mana model ini belajar dari data yang tidak memiliki label atau kategori sebelumnya. Kemudian ada reinforcement learning atau pembelajaran penggunaan merupakan model pembelajaran di mana model ini belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menerima umpan balik dalam bentuk reward dan punishment atau hadiah atau hukuman. Adapun contoh penerapan di berbagai industri dari teknologi machine learning ini yaitu yang pertama di bidang penerbangan. Machine learning dapat mendeteksi penipu dengan menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sistem penerbangan. Kemudian dalam bidang bisnis, machine learning digunakan oleh platform seperti Netflix dan Amazon untuk menyarankan konten yang sesuai dengan referensi pengguna. Kemudian dalam bidang kesehatan, machine learning digunakan untuk menganalisis gambar medis, mempercepat penemuan obat dan pengelolaan rekam medis, sehingga memprediksi risiko penyakit berdasarkan dari riwayat kesehatan pasien. Kemudian ada komponen yang kedua, yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Deep learning adalah subbidang machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan artificial neural network yang banyak lapisan untuk menganalisis data kompleks dan mempelajari representasi data secara otomatis. Adapun komponen kunci dari deep learning yaitu yang pertama ada arsitektur jaringan saraf yang terdiri dari 3 jenis lapisan utama yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Kemudian ada neuron dan aktivasi. Setiap neuron menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output yang menggunakan fungsi aktivasi. Kemudian ada backpropagation, yaitu algoritma yang digunakan untuk mengoptimalkan bobot jaringan dan memindahkan kesalahan. Kemudian ada pun jenis-jenis dari deep learning, diantaranya yaitu CNN atau Convolution Neural Network. Kemudian ada Recurrent Neural Network atau RNN. Ada Transformer Models. Dan kemudian ada GANS atau Generative Adversarial Network. Kemudian ada contoh penerapan di berbagai bidang industri dari deep learning, yaitu dari bidang kesehatan, deep learning mendeteksi tumor atau penyakit lain dalam citra medis seperti MRI atau CT scan. Kemudian dalam bidang transportasi, deep learning mengidentifikasi rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan kondisi jalan menggunakan kamera dan sensor. Kemudian dalam bidang pendidikan, machine learning membantu untuk pemrosesan bahasa alami seperti ChatGPT. Kemudian untuk komponen utama yang ketiga ada Natural Language Processing atau NLP. Adalah cabang AI yang memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. NLP menggabungkan linguistik dan algoritma pembelajaran mesin. Adapun komponen dari NLP yaitu text processing, language modeling, sentiment analysis, dan lain-lain. Kemudian contoh penerapannya di bidang industri ada chatbot, yaitu asisten virtual. Kemudian ada penerjemah otomatis seperti Google Translate. Dan yang terakhir ada analisis media sosial seperti mengukur opini publik melalui analisis teks di platform seperti Twitter. Kemudian komponen keempat ada computer vision, yaitu computer vision adalah bidang AI yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami informasi visual dari gambar ataupun video. Kemudian untuk contoh penerapannya pada keamanan seperti sistem pengenalan wajah untuk akses kontrol, dalam bidang kesehatan menganalisis citra medis untuk mendeteksi penyakit, dan dalam transportasi ada kendaraan otonom untuk memahami lingkungan sekitar. Kemudian komponen kelima ada robotics.
yaitu robotika adalah bidang yang memadukan mekanika, elektronika, dan AI untuk menciptakan robot yang melakukan tugas secara mandiri. Adapun komponen utama robotika yaitu motion planning, perception, dan control system. Kemudian untuk contoh penerapannya di industri ada robot perakitan di pabrik, kemudian di medis ada robot bedah, dan di eksplorasi ada robot penjelajah untuk misi luar angkasa. Kemudian komponen keenam yaitu expert system atau sistem pakar. Adalah sistem pakar atau program yang meniru proses pengambilan keputusan yang ahli dalam bidang tertentu. Sistem ini mengandalkan basis pengetahuan dan mesin inversi. Adapun komponen utamanya itu basis pengetahuan, mesin inversi, dan untuk contoh penerapannya ada di diagnosa penyakit dan dalam bidang hukum dapat digunakan untuk memberikan opini legal. Kemudian untuk komponen yang terakhir yaitu speech recognition atau pengenalan ucapan. Pengenalan ucapan atau speech recognition adalah teknologi AI yang memungkinkan komputer untuk memahami dan mengonversi ucapan manusia menjadi teks atau tindakan yang relevan. Sistem ini memanfaatkan teknik pemrosesan sinyal dan model pembelajaran mesin untuk menginterpretasikan suara manusia. Adapun komponen utama dari speech recognition ini ada audio, feature extraction, language model, ada acoustic modeling, dan decoding. Kemudian untuk contoh penerapannya ada asisten virtual, transkripsi otomatis, dan sistem pelayanan pusat. Nah, selanjutnya yaitu dampak AI terhadap masyarakat. AI telah membawa banyak dampak signifikan terhadap masyarakat, baik dalam aspek positif maupun tantangan yang perlu diatasi. Nah, adapun beberapa dampak positif dari AI itu yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. AI dapat menggantikan tugas rutin yang sebelumnya dilakukan manusia seperti entry data, pengolahan inventaris, dan kontrol kualitas di lini produksi. Contohnya seperti robot otomatis dalam pabrik otomotif yang mempercepat produksi kendaraan. Kemudian ada kecepatan dan akurasi yang lebih baik. AI dapat memproses data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan manusia. Kemudian yang terakhir ada pengambilan putusan yang lebih baik. AI memungkinkan pengambilan putusan untuk membuat kebijakan berbasis data yang akurat dan relevan. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi dampak negatif dari AI. Yang pertama ada regulasi kebijakan. Pemerintah harus mengembangkan regulasi untuk memastikan AI digunakan secara etnis dan bertanggung jawab. Kemudian dalam bidang pendidikan dan pelatihan ulang, pendidikan harus disesuaikan untuk mencakup keterampilan yang relevan dengan era AI. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas untuk pengembangan AI. Harus memastikan algoritma yang digunakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk yang keempat yaitu penelitian etika AI. Penelitian harus difokuskan pada penerapan AI yang etis dan adil. Kemudian selanjutnya itu opini pribadi saya terkait tentang kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI adalah salah satu pencapaian terbesar dalam perkembangan teknologi yang dapat memberikan dampak signifikan bagi berbagai sumber sektor kehidupan manusia. Dalam pandangan saya, AI menawarkan potensi luar biasa untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah proses pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah yang sebelumnya sulit diatasi. Misalnya di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat, sedangkan di bidang pendidikan, AI dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Namun, seperti halnya invasi teknologi lainnya, AI juga membawa tantangan dan resiko. Salah satunya adalah potensi penggantian pekerjaan manusia oleh otomisasi yang dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan. Selain itu, ada juga isu-isu etis terkait tentang privasi, pengawasan, dan penggunaan AI dalam keputusan yang dapat berdampak pada kehidupan individu. Bagi saya, kunci untuk menghadapi tantangan ini adalah memastikan bahwa pengembangan dan penerapan AI dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa AI dapat dimaksimalkan sambil mengurangi potensi risiko yang dapat timbul.
Nah, adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari kecerdasan buatan atau AI ini adalah inovasi yang memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan kehidupan manusia dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan industri. Dengan kemampuan untuk memproses data secara cepat dan akurat, AI dapat memecahkan masalah yang kompleks dan meningkatkan efisiensi. Namun di balik manfaat terbesar tersebut, ada tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan, seperti pergantian pekerjaan manusia dan masalah etika terkait privasi dan serta pengawasan. Oleh karena itu, pengembangan AI harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan bertanggung jawab, melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan penerapannya yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang kecerdasan buatan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.